Kita awali kabar pemilu kada sore hari ini pemirsa. Tim pemenangan pasangan Ridwan Kamil Susono atau Rido menggelar sayembara senilai 10 juta rupiah bagi masyarakat yang bisa mengungkap dugaan kecurangan di Pilkada Jakarta. Kubu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Susono, menggelar sayembara berhadiah 10 juta rupiah bagi siapapun yang menemukan praktik kecurangan di Pilkada Jakarta 2024. Ketua Tim Pemenangan Rido, Ahmad Riza Patria, menyatakan sayembara ini digelar karena pihaknya menemukan banyak sekali dugaan kecurangan paslon lain yang meliputi politik uang, pembagian paket sembako, hingga temuan surat suara yang telah terlebih dahulu dicoblos sebelum digunakan pemilih di bilik suara. Bahwa kami ingin mengajak seluruh jajaran partai ormas pendukung agar melaporkan semua bentuk-bentuk money politik, bentuk-bentuk kecurangan yang terjadi kepada aparat hukum terkait pilkada, yaitu Bawaslu, KPU, dan kepolisian dan yang terkait, juga kejaksaan, Gakumdu di Bawaslu. Kami juga ingin menyampaikan bagaimana kita ketahui memang masih ada kecurangan-kecurangan yang terjadi, sebagaimana kemarin kami sampaikan di konferensi pers di ruang ini bahwa telah terjadi adanya money politik dan juga adanya penyebaran sembako dalam rangka mempengaruhi. Dan ternyata dugaan kami betul, dan di beberapa tempat termasuk di Pulau Seribu kemarin telah ditemukan banyak sekali sembako yang siap edar. Inilah salah satu faktor yang mencederai proses pilkada di DKI Jakarta. Ternyata masih ada yang menggunakan dengan cara-cara yang curang, yaitu money politik dan penyebaran sembako di hari tenang. Kubu Rido menyatakan akan terus mengawal proses penghitungan suara hingga dinyatakan rampung oleh Komisi Pemilihan Umum. Tim TV1 mengabarkan. Tim pemenangan pasangan Ridwan Kamil Susono mengklaim jika Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Lain halnya dengan tim pemenangan pasangan Pramono Rano Karno yang mengklaim jika Pilkada Jakarta akan berlangsung 1 putaran saja. Persaingan antara pasangan calon di Pilkada Jakarta tampaknya belum usai, meski pencoblosan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta telah usai. Kini masing-masing kubu saling mengklaim kemenangan berdasarkan penghitungan suara cepat atau quick count yang sudah dirilis oleh sejumlah lembaga survei. Berdasarkan hasil hitung cepat tersebut, paslon nomor urut 1 yakni pasangan Ridwan Kamil Susono mengklaim jika Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Hal ini didasarkan pada data yang dimiliki oleh tim pemenangan pasangan Rido. Paslon nomor urut 1 memperoleh suara 40,17%. Dengan perolehan suara 1.748.714. Paslon nomor 2 10,55% dengan perolehan suara 459.475.000. Kemudian paslon nomor urut 3 dengan perolehan 2.145.494.000 dengan perolehan 49% atau 49,28%. Data masuk sudah mencapai 99,9%. Berdasarkan data yang masuk kami miliki, bahkan C1 yang kami terima dan kami input, maka dengan ini kami menyampaikan hasil input data yang kami terima menyatakan bahwa Pilkada serentak 2024 di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Lain halnya dengan paslon nomor urut 3, Pramono Rano Karno yang mengklaim Pilkada Jakarta akan berlangsung 1 putaran.
Menurut Ketua Tim Pemenangan Pramono Rano Karno, Lis Hartono alias Cak Lontong, Pilkada Jakarta berlangsung satu putaran berdasarkan hasil hitung cepat sebagian besar lembaga survei yang memenangkan pasangan Pramono Rano lebih dari 50%. Kita bersama-sama sudah mendapatkan hasil yang bisa kita lihat bahwa dari lembaga survei yang terkait dengan kontestasi Pilkada Jakarta ini semuanya memenangkan Mas Pram dan Bang Dul. Semua lembaga survei memenangkan Mas Pram dan Bang Dul, dan ada 6 diantaranya, dan ini sebagian besar, menempatkan Mas Pram dan Bang Dul di atas 50%. Dan insya Allah artinya berdasarkan hasil tersebut kita bisa menyatakan bahwa Pilkada Jakarta berlangsung satu putaran. Saat ini penghitungan suara atau real count tengah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Kedua kubu pasangan, yakni pasangan Ridho dan pasangan Pramono Rano, sepakat akan menunggu hasil penghitungan resmi yang dikeluarkan KPU Jakarta. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menyatakan dokumen C hasil penghitungan suara Pilgub Jakarta telah terunggah 100% ke aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Sirekap. Anggota KPU DKI Jakarta, Fahmi Zikrillah, mengatakan masyarakat bisa melihat secara langsung dokumen C hasil itu di website resmi KPU. Menurutnya, dengan adanya dokumen tersebut, kerja KPU dapat diawasi masyarakat dan dapat meminimalisir kecurangan. Saat ini tahapan yang sedang dilakukan KPU Jakarta adalah rekapitulasi manual berjenjang. Dan untuk mengetahui perkembangan rekapitulasi suara pilkada dari seluruh daerah, kita sudah terhubung dengan reporter TV One Zinedi Duhan di kantor KPU Republik Indonesia. Halo, selamat sore Zinedi Duhan. Apa perkembangan terbaru yang bisa Anda laporkan saat ini dari KPU Republik Indonesia? Ya, Prita dan juga pemirsa, saat ini proses rekapitulasi berjenjang masih terus dilakukan. Memang ini yang menghandle atau memegang adalah KPU di masing-masing daerah. Untuk Jakarta sendiri, saat ini prosesnya sedang dilakukan oleh KPU DKI Jakarta, yang mana saat ini sudah mulai memasuki proses verifikasi manual. Tentunya ini di tingkat kecamatan hingga nanti pada tanggal 3 Desember 2024. Nah, untuk di KPU Republik Indonesia sendiri, saat ini sedang melakukan pemantauan. Sebetulnya pemantauan ini sudah dilakukan sejak kemarin, tanggal 28 November 2024, di aula lantai 2 yang berada di gedung KPU RI. Tadi juga kami sempat memantau ke dalam. Ini terdapat beberapa layar yang cukup besar untuk memantau secara keseluruhan melalui website yaitu Sirekap. Nah, ini yang akan dipantau adalah uploading atau proses upload dari hasil C hasil yang didapatkan dari masing-masing TPS. Tadi juga kami sempat memantau terdapat kurang lebih sekitar 40 komputer yang berada juga bersama 40 operator yang juga ini untuk memantau dari masing-masing provinsi. Memang untuk beberapa provinsi yang dirasa kecil seperti itu, ini satu komputer digunakan untuk menghitung atau memantau beberapa provinsi. Namun sisanya ini untuk satu komputer digunakan untuk memantau satu provinsi. Dan juga jika dari segi data sendiri, ini yang sudah masuk melalui sistem Sirekap untuk data Pilgub sendiri ini sudah mencapai 97,75%, dan juga untuk Bupati ini sudah 97,70%. Artinya ini sudah di atas 97% untuk pilkada di seluruh Indonesia. Datanya sudah masuk melalui sistem Sirekap seperti itu. Nah, adapun juga memang ini untuk sistem Sirekap sendiri ada beberapa provinsi yang juga sudah mencapai 100%, antara lain adalah Sulawesi Utara, Bengkulu, Jakarta, Bali, Gorontalo, dan juga Sulawesi Barat yang juga sudah mencapai 100%. Artinya 100% C hasil ini sudah masuk ke dalam sistem Sirekap dan dapat digunakan untuk memudahkan nantinya proses penghitungan atau verifikasi pada saat pleno, tentunya pada penghitungan suara di tingkat
provinsi. Nah, selain itu Prita dan juga pemirsa, tadi juga Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menyebutkan bahwa dari data yang sudah masuk memang diputuskan ada beberapa TPS, lebih tepatnya lebih dari 200 TPS, 287 TPS tepatnya ini harus menjalani pemungutan suara lanjutan, susulan maupun pemungutan suara ulang. Nah, untuk detailnya ini untuk yang susulan ada di 231, untuk yang harus mengalami atau menjalani proses pemungutan suara lanjutan ada 10, dan untuk yang diulang ini ada 46 TPS yang tersebar di 22 provinsi, yaitu ada 1 di Tangerang Selatan, di Jabar ada 1 pemungutan suara lanjutan, Karawang ada 1 PSU, Sukabumi dan juga 2 di Kabupaten Bandung, lalu juga ada di beberapa provinsi lainnya termasuk yang ada di Jawa Timur, Kalimantan Barat, Maluku Utara, dan juga Papua. Selain dari itu juga untuk sengketa hasil pemilu tadi juga memang sudah disiapkan bahwa nantinya tim hukum dari KPU Republik Indonesia selaku regulator dalam Pilkada 2024 nantinya akan menerbitkan panduan penyelesaian sengketa dari pemungutan hasil Pilkada 2024 yang rencananya nanti akan diterbitkan pada di range tanggal 10 hingga tanggal 15 Desember 2024 karena ditargetkan untuk penghitungan suara di tingkat provinsi sendiri ini harus selesai pada tanggal 9 Desember 2024. Kami masih akan terus memantau bagaimana nanti jalannya proses monitoring dari KPU Republik Indonesia terhadap proses input data ke aplikasi Sirekap maupun website Sirekap. Untuk sementara itu, Berita. Tuhan mengabarkan langsung dari KPU RI. Selamat bertugas kembali, Tuhan. Ya, pemirsa, Kota Kosong diklaim sukses meraih kemenangan dalam pemilihan Wali Kota Pangkal Pinang tahun 2024. Relawan mengklaim kemenangan Kota Kosong atas calon tunggal mencapai 60%. Kabarnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan kabar Pemilu Kada. Pemirsa, angka golput dalam gelaran Pilkada Jakarta 2024 tercatat masih sangat tinggi. Berdasarkan laporan KPU Provinsi Jakarta, tingkat partisipasi pemilih selama proses pencoblosan pada Rabu lalu berada di angka 50% sampai 60%. Artinya, angka golput bisa mencapai 40 sampai 50% dari total daftar pemilih tetap sebanyak 8,2 juta orang. Kendati demikian, ini merupakan data sementara karena proses rekapitulasi suara masih terus dilakukan. Sebagai perbandingan dalam pilkada sebelumnya, rata-rata partisipasi pemilih berkisar 65% sampai 70%. Kota Kosong diklaim sukses meraih kemenangan dalam pemilihan Wali Kota Pangkal Pinang tahun 2024. Relawan mengklaim kemenangan Kota Kosong atas calon tunggal mencapai 60%. Relawan Kota Kosong Pangkal Pinang mendeklarasikan kemenangan di pemilihan Wali Kota Pangkal Pinang yang berlangsung 27 November 2024. Mereka mengklaim Kota Kosong berhasil meraih kemenangan telak dengan perolehan suara yang signifikan mencapai 60% melawan calon tunggal Maulan Aklir Mas Agus Hakim. Angka tersebut berdasarkan hasil penghitungan suara di seluruh TPS se-Kota Pangkal Pinang yang dihimpun oleh saksi Kota Kosong. Usai deklarasi kemenangan, para relawan menggelar sujud syukur di Tugu Krito Surong yang berdampingan dengan Rumah Aspirasi Kota Kosong Pangkal Pinang. Kami memastikan bahwa Kota Kosong atau Kolom Kosong menang ya secara signifikan di Kota Pangkal Pinang. Jadi dari tabulasi yang kami himpun ya di posko pemenangan Kota Kosong, kami memastikan Kota Kosong di Pangkal Pinang mengantongi angka 61%. Sementara itu, Margarita, anggota KPU Pangkal Pinang, menyatakan pihaknya sampai saat ini masih melakukan rekapitulasi suara dan belum bisa menentukan pemenang Pilwalkot Pangkal Pinang. Pada saat ini kita berdasarkan PKPU 18 tahun 2024, kami sedang melaksanakan rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan. Nah, ini akan berlangsung sampai tanggal 3 Desember. Nanti setelah itu kita akan melaksanakan rekapitulasi di pleno di tingkat kota.
itu berdasarkan PKPU 18 tahun 2024 itu range waktunya di tanggal 29 November sampai 6 Desember nanti. Nah, setelah itu baru nanti akan kita tetapkan, kita umumkan siapa yang lebih unggul dari hasil pilkada kita kemarin. Nah, kita ketahui kita berdasarkan saksi pemantau dan kita lihat dari survei ya, dari survei memang mereka sudah mengklaim bahwa kemenangan mereka 60%. Tapi tetap kita menunggu hasil dari ketetapan dari KPU. Dari hasil pantauan C1 yang ditampilkan KPU menunjukkan suara kota kosong di sejumlah TPS unggul dari paslon nomor urut 2. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Fendi Primadana, TV One mengabarkan. Dari perhitungan yang dilakukan oleh relawan dan gerakan pemantau pilkada, kota kosong diproyeksikan menang di Pangkal Pinang. Lalu bagaimana mekanisme lanjutan jika kota kosong yang menang di pilkada serentak 2024? Pasangan calon Gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno menggelar acara syukuran kemenangan sekaligus ramah tamah di posko tim pemenangan Jalan Cemara nomor 19 Jakarta Pusat. Dari pantauan di lokasi, karangan bunga bertuliskan ucapan selamat sudah mulai memenuhi lingkungan sekitar posko tim pemenangan Pramono Rano. Sebelumnya Kamis kemarin Pramono Rano mendeklarasikan diri menang di Pilgub Jakarta 1 putaran. Hal ini berdasarkan penghitungan internal yang menunjukkan perolehan lebih dari 50%. Dan untuk mengetahui jalannya acara syukuran kemenangan Pramono Rano, kita akan bergabung dengan reporter TV One Josephine Kesia. Selamat sore Josephine Kesia, bagaimana jalannya acara gelar syukur kemenangan Pramono Rano di sana saat ini? Ya, Prita Zega dan juga pemirsa, hari ini tim pemenangan Mas Pram dan Bang Dul melaksanakan syukuran atas keberhasilan Mas Pram dan Bang Dul dalam memenangkan Pilgub DKI Jakarta 2024, di mana tadi kalau kami ikut memantau ini Jalan Cemara nomor 19 ini cukup ramai dipadati dari tim sukses maupun dari relawan yang turut hadir meramaikan syukuran dan juga ramah tamah pada hari ini. Dan tadi kami juga sempat berbincang sedikit bersama tim Ketua Tim Sukses Mas Pram dan Bang Dul, Calontong, di mana tadi Calontong juga menyatakan bahwa dirinya ini mengapresiasi seluruh pihak atas keberhasilan Pilkada DKI 2024 yang tertib, aman, dan damai. Selain itu, Calontong kembali mendeklarasikan bahwa pihak Mas Pram dan Bang Dul ini menang 1 putaran dalam Pilgub DKI Jakarta 2024, di mana Mas Pram dan Bang Dul memperoleh suara 50,07%. Di mana perolehan ini tentunya melampaui syarat kemenangan 50% plus 1 suara yang merupakan kalau dari informasi dari Calontong ini selesai dalam 1 putaran. Selain itu tentunya Calontong dan juga tim sukses akan mengikuti proses perhitungan hingga pengumuman resmi oleh KPUD yang diperkirakan maksimal selesai pada 15 Desember 2024. Selain itu, Calontong juga menghimbau untuk pendukung dan relawan untuk tidak merayakan kemenangan secara berlebihan, namun untuk menjaga situasi tetap kondusif, aman, dan juga damai. Dan juga kalau kami mendapatkan informasi dari Calontong, ini pasangan Mas Pram dan Bang Dul ini mendapatkan banyak sekali ucapan selamat, terutama dari calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 02 yaitu Dharma Pongrekun, yang mengucapkan secara langsung kepada Mas Pram dan Bang Dul atas terpilihnya mereka sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024. Selain itu, untuk situasi di Cemara sendiri tadi memang dipadati oleh banyak sekali karangan bunga, namun dari informasi dari Calontong tidak hanya di Cemara namun juga di DPRD dan juga di Balai Kota ini dipadati oleh banyak sekali karangan bunga. Demikian, Zega.
Josephine Kesi mengabarkan langsung. Terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami di Kabar Pemilu Kada. Pemirsa, calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi berkunjung ke kediaman Joko Widodo. Ahmad Lutfi mengaku dirinya menemui Jokowi untuk silaturahmi serta memohon bimbingan dan arahan. Setelah dinyatakan unggul versi hitung cepat Pilkada Jawa Tengah, Ahmad Lutfi datang ke kediaman Joko Widodo di wilayah Sumber, Kota Solo. Lutfi mengaku datang untuk bersilaturahmi, serta memohon arahan dan bimbingan kepada Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia. Pertama kita silaturahmi dengan beliau, karena kan bagaimanapun juga beliau adalah suri teladan bagi kita semua. Presiden yang telah memberikan bimbingan arahan kepada kita, tentu suri teladan beliau akan kita tindak lanjuti. Tidak hanya ke beliau, termasuk nanti kita juga ke Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra yang nanti akan kita laksanakan di Jakarta. Oh, kapan Pak? Tunggu beliau dong, nggak bisa langsung. Artinya kan ini bentuk-bentuk komunikasi yang harus kita jalin. Manakala nanti seandainya sudah ada penetapan tetap dari KPU kan sudah ada hal-hal yang perlu kita laksanakan. Oke. Sementara itu, Jokowi mengucap syukur karena pemungutan suara Pilkada serentak 2024 berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Ya, alhamdulillah seluruh tahapan Pilkada berjalan dengan baik dan saya mendengar semua daerah jalan aman, lancar. Saya kira itu yang kita harapkan dan menunjukkan kematangan kita dalam berpolitik, dalam berdemokrasi. Saya kira sangat bagus sekali. Ada pesan nggak Pak, kan meskipun sudah keluar hasil quick count? Yang menang tetap rendah hati, jangan jumawa. Yang kalah pun nanti 5 tahun yang akan datang masih ada kesempatan untuk ikut lagi. Saya kira ya itulah kematangan kita dalam berdemokrasi. Setelah menemui Jokowi, Ahmad Lutfi berencana segera menuju Jakarta untuk sowan pada sejumlah tokoh, salah satunya Prabowo Subianto. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah telah menerima 100% data rekapitulasi yang masuk di aplikasi Sirekap. KPU Jawa Tengah kini tengah menyiapkan proses rekapitulasi berjenjang mulai dari tingkat kecamatan. KPU Provinsi Jawa Tengah hari ini memulai proses rekapitulasi berjenjang penghitungan hasil pemungutan suara Pilkada serentak. Proses rekapitulasi akan dimulai dari tingkat kecamatan, kabupaten kota, dan tingkat provinsi. Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Mahrus, mengatakan hasil rekapitulasi ini akan disahkan dalam rapat pleno terbuka yang dijadwalkan berlangsung tanggal 6 Desember 2024. Dalam proses rekapitulasi ini, warga dapat memantau hasilnya di situs Info Pemilu Pilkada 2024 serta situs Sirekap. Ya, kita menggunakan aplikasi Sirekap, di mana hasil dari TPS, C hasil itu kemudian kita dokumentasikan. Dari dokumentasi itu muncul di Info Pemilu Pilkada 2024. Jadi dan itu muncul dalam bentuk picture di masing-masing tiap TPS di Jawa Tengah. Silakan jika masyarakat ingin memantau tersebut. Kemudian dari hasil tersebut pun itu masuk di Sirekap web kami di Jawa Tengah. Itu yang nanti juga sebagai data pembanding saat kita proses rekapitulasi, sebagai alat bantu kita untuk proses rekapitulasi secara berjenjang. Meski hasil hitung cepat Pilkada sudah diketahui, KPU Jawa Tengah berpesan agar warga tetap menunggu hasil resmi yang dikeluarkan oleh KPU setelah proses rekapitulasi berjenjang selesai.
Pengesahan hasil rekapitulasi suara dilakukan secara manual melalui rapat pleno mulai dari tingkat kecamatan hingga provinsi yang bisa disaksikan secara streaming. Dari Semarang, Jawa Tengah, Celia Alexandra, Aliansyah, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya pemirsa, meskipun sempat terkendala hujan deras di hari pencoblosan, warga Kabupaten Tambrau, Papua Barat Daya sangat antusias mendatangi TPS-TPS terdekat untuk menyalurkan hak politik mereka pada pemilihan kepala daerah yang digelar secara serentak pada Rabu pagi, tanggal 27 November 2024. Warga berharap siapapun yang akan terpilih nanti bisa membawa Kabupaten Tambrau maju sejajar dengan kabupaten lain di tanah Papua. Meskipun sempat terkendala hujan deras di hari pencoblosan, warga Kabupaten Tambrau, Papua Barat Daya sangat antusias mendatangi TPS-TPS terdekat untuk menyalurkan hak politik mereka pada pemilihan kepala daerah yang digelar secara serentak pada Rabu pagi tanggal 27 November 2024. Warga berharap siapapun yang akan terpilih nanti bisa membawa Kabupaten Tambrau maju sejajar dengan kabupaten lain di tanah Papua. Meski sempat tertunda beberapa saat karena hujan deras, proses pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrau dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya tetap berjalan dengan aman dan lancar. Di TPS 01 Kampung Emmaus, Distrik Sausapor ini misalnya, warga yang datang langsung diberikan surat suara dan masuk ke bilik suara guna menentukan pilihan mereka masing-masing. Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrau diikuti sebanyak 5 pasangan calon, yakni pasangan nomor urut 1, Yohanes Yembra Petrus Yewen, nomor urut 2, Yeskel Yesnat Paus Anjambuani, nomor urut 3, Thomas Kofiaga Peter Mambrasar, nomor urut 4, Niko Anari Maria Agnes Hae, dan nomor urut 5, Hans Paribaba Harun Bonapai. Selain memilih Bupati dan Wakil Bupati, warga juga memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang baru pertama kali digelar sejak dimekarkan beberapa waktu lalu. Warga Kabupaten Tambrau berharap siapapun yang akan terpilih baik Bupati maupun Gubernur bisa membawa kemajuan untuk Kabupaten Tambrau agar berdiri sejajar dengan kabupaten lain di tanah Papua. Dari Papua Barat Daya, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berlinang air mata di hadapan ribuan guru yang hadir dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional di Velodrome Rawamangun, Jawa Timur. Kabarnya sesaat lagi usai jeda berikut ini. Anda kembali menyaksikan kabar Pemilu Kada. Pemirsa, sejumlah kandidat calon kepala daerah yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus tercatat unggul di sejumlah daerah versi hasil hitung cepat. Sejumlah paslon yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus di Pilkada Serentak 2024 unggul versi hasil hitung cepat di banyak provinsi strategis kecuali Jakarta. Menurut pengamat politik Agung Baskoro, capaian KIM Plus di Pilkada 2024 ini menunjukkan keberhasilan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang dianggap mampu mengorkestrasi koalisi besar. Pilkada 2024 menyisakan banyak pelajaran menarik bagi semua pihak, utamanya Koalisi Indonesia Maju Plus, karena kita tahu ada beberapa pilkada strategis yang berhasil dimenangkan. Pertama di Sumatera Utara, kemudian di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur. Itu adalah sebuah bukti bahwa kepemimpinan Kingmaker, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bisa dirasakan oleh semua dan mampu mengorkestrasi koalisi besar, bahkan koalisi sangat besar untuk tetap solid memenangkan semua paslon di setiap provinsi tadi. Solidnya KIM Plus yang berhasil memenangkan semua paslon menjadi arahan positif bagi pemerintahan Prabowo Gibran. Nantinya diharapkan ada keselarasan antara program pusat dan program daerah. Ini menjadi arahan positif bagi pemerintahan Prabowo Gibran. Mengapa? Karena daerah-daerah yang menang tadi merupakan
daerah-daerah yang menjadi basisnya Koalisi Indonesia Maju Plus. Sedikit banyak mestinya terjadi akselerasi ya realisasi ataupun pencapaian program-program yang sudah dicanangkan seperti Quick Win atau yang sering kita kenal dengan program makan bergizi gratis ya, soal-soal penguatan SDM ya, peningkatan kualitas kesehatan dan hal-hal lainnya yang dijanjikan di masa kampanye. Kimples merujuk pada partai koalisi pendukung pemerintahan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 lalu, yakni Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, dan beberapa parpol non-parlemen. Sementara Plus merujuk pada tambahan partai yang ikut bergabung, seperti Nasdem, PKB, P3, dan PKS. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto berlinang air mata di hadapan ribuan guru yang hadir dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur. Presiden secara langsung menyampaikan bahwa gaji guru dan honorer naik mulai tahun 2025. Kabar bahagia disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional yang digelar di Velodrome Rawamangun, Jakarta. Presiden secara langsung menyampaikan bahwa mulai tahun 2025, guru ASN mendapat kenaikan gaji sebesar 1 kali lipat dari gaji pokok sebelumnya. Kemudian, guru non-ASN atau honorer yang sudah tersertifikasi mendapat kenaikan tunjangan profesi senilai 2 juta rupiah. Kita walaupun baru berkuasa 1 bulan, kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan. Karena itu saya mengerti kenapa tepuk tangan untuk Menteri Keuangan yang paling keras. Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Presiden Prabowo bahkan menitikkan air mata dan menyampaikan permintaan maaf karena merasa belum sempurna memenuhi kebutuhan para guru di Indonesia. Kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah upaya kami dan ini akan kami upayakan terus. Mengakhiri acara, Presiden Prabowo mengajak jajaran anggota Kabinet Merah Putih untuk bernyanyi menghibur para guru yang hadir sebagai bentuk apresiasi. Dari Jakarta, Fahada Indi, Bayu Rustam, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Shirley Chowanda, istri mendiang Benny Laus bersama pasangannya Sarbin Sehe, unggul dalam hitung cepat Pilkada Maluku Utara. Shirley kemudian berpesan kepada pendukungnya untuk menjaga proses rekapitulasi suara. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara, Shirley Chowanda, Sarbin Sehe, unggul dalam hitung cepat Pilgub Maluku Utara.
Istri dari mendiang, Beni Laos, yang maju sebagai cagup menggantikan suaminya itu meraih perolehan suara sekitar 50% dalam hitung cepat versi sejumlah lembaga survei. Pasangan tersebut unggul atas 3 pasangan lainnya yang bertarung dalam Pilgub Maluku Utara. Shirley berjanji akan merangkul semua pihak, termasuk pesaingnya di pilkada, untuk membangun Maluku Utara. Saya sangat yakin dengan empirical studies karena quick count sudah ratusan kali diadakan di Indonesia sejak pemilu 2004 dan sejauh ini margin of error tidak lebih dari 2% setahu saya. Jadi dengan hasil quick count 50,73%, tim pemenangan saya cukup yakin kami memenangkan kontestasi Pilgub Maluku Utara ini. Dan ini adalah kemenangan rakyat Maluku Utara. Saya akan menjadi gubernur untuk semua. Saya akan merangkul senior-senior panutan saya, paslon 01, 2, dan 3, dan semua pendukungnya untuk membangun Maluku Utara. Atas hasil hitung cepat tersebut, Shirley menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat Maluku Utara. Ia pun mengingatkan para pendukungnya agar tetap menghormati proses hingga perhitungan resmi selesai. Dari Ternate, Maluku Utara, Iqbal Hamzah, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita karena hari ini adalah episode terakhir dari program Kabar Pemilu Kada. Terima kasih atas kesetiaan Anda selama ini bersama kami. Sebagai gantinya Anda bisa menyaksikan Kabar Merah Putih yang akan mulai tayang pada Senin 2 Desember 2024 pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Saya Prita Zega mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.